Sebelum saya membahas tentang Ramadan jamaah sekalian, kadang kita merasa sedih, ya Allah, nggak duduk di pengajian, padahal di pengajian tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang penuh dengan naungan rahmatnya Allah, tempat kita ngapusin dosa. Ternyata kata baginda Rasul, ada 6 majlis orang beriman yang di dalamnya Allah akan menjamin orang-orang yang hadir di dalamnya. Ada 6 majlis orang beriman yang kalau ada orang di dalamnya Allah akan menjamin mereka. Ya. Sittatun majalisal mukmin. Ada 6 majlis orang beriman. Dhaminu 'ala Allah Ta'ala, yang dimana Allah memberikan jaminan. Maka nafi syai'in minha, apabila mereka ada di dalamnya. Apa yang 6 itu? 1, yaitu majalisul ilmi au fi sabilillah. Artinya yang pertama adalah orang yang sedang berada di jalan Allah, atau orang yang sedang berada di majelis ilmu. Artinya jamaah sekalian, kalau kita duduk di majelis ilmu, duduk aja, mampir aja, kita mendapatkan jaminan dari Allah. Jaminan apa? Jaminan apa yang disebut jaminan? Allah curahkan rahmat, Allah curahkan kasih sayang, Allah ampuni dosa, Allah jaga dan pelihara. Yang namanya jamin, selagi dia berada di tempat itu, maka argo pahalanya berjalan. Dijamin. Kayak gini, ibu datang ke rumah kakak, ibu datang ke rumah orang tua, atau ibu datang ke rumah mertua, orang tua deh. Kita nggak bawa ongkos, kita nggak bawa duit, ya. 3 hari tidur di rumah orang tua, kira-kira makanan kita terjamin apa enggak? Hidup kita terjamin apa enggak? Bu, kebetulan saya kehabisan ongkos, kebetulan dompet hilang. Kita 3 hari rencana mau tinggal atau kita mau nginep di rumah orang tua kita. Tapi pasti kata orang tua, udah nggak usah dipikirin. Pokoknya selama di sini, meskipun kamu nggak pegang duit, makan aman. Pulang juga ntar dibekelin. Itu namanya dijamin hidup kita. Nah, kita ketika berada di 6 majelis ini, kita dijamin sama Allah. Artinya apa? Ketika kita berada di tempat itu, di majelis itu, maka argo pahala berjalan, semua Allah jamin. Apa yang kau mau dikasih, dosamu dihapuskan, pulang mendapatkan rahmat. Nah, ya itu kita kejar nih yang 6 ini nih. Yang pertama yaitu fi sabilillah atau majelis ilmu. Nah, ini kan ditawakufkan sementara nih. Berarti kita nggak datang dong ke majelis ilmu. Nah, kita lihat lagi mana 5 tempat, 5 majelis yang mungkin bisa kita datengin. Yang kedua, di masjid dengan sholat berjamaah. Masjid, sholat berjamaah. Bu, besok di bulan Ramadan itu ada yang namanya sholat sunat tarawih. Sebisa mungkin kita bisa sholat tarawih berjamaah. Tapi kita lihat kondisinya, memang perempuan sebaiknya sholat itu di dalam ruangan, di dalam kamar, di dalam rumah. Jadi ada tempat tertutup bagi seorang perempuan, ya. Tapi Nabi pun tidak melarang untuk perempuan-perempuan mensyiarkan, memakmurkan masjid selama dia bisa menjaga diri, tidak menimbulkan fitnah. Kalau mau datang ke masjid, mau sholat berjamaah, kagak usah pakai minyak wangi setengah botol disemprotin. Kalau dia mau berangkat ke masjid, lihat jalan menuju masjid, ada nggak yang membahayakan, ada nggak yang menimbulkan fitnah. Tapi kalau kita ke masjid boncengan sama suami kan enak. Kita berangkat ke masjid ada temennya, insya Allah pergi pulang nggak akan menimbulkan fitnah. Pergi sama anak, dekat kok, jalan sendirian, aman, alhamdulillah, silahkan. Tapi kalau sekira-kira memang kita ke masjid pengen ngejar jamaah tapi menimbulkan fitnah, apalagi kalau sholat tarawih pulangnya malam akhirnya banyak fitnah, maka sebaiknya di rumah pun juga kita mendapatkan pahala yang besar. Bukan hanya sholat tarawih, mungkin sholat-sholat fardu yang lainnya. Ya, jadi yang kedua adalah kalau memang memungkinkan kita bisa sholat di masjid secara berjamaah. Khusus bagi kaum laki-laki, perempuan tinggal lihat bagaimana kondisinya. Yang ketiga, nengokin orang sakit. Kalau ada yang sakit, kita datengin, kita tengokin. Karena sesungguhnya kalau kita nengokin orang sakit,
seolah-olah kita sedang berada di dalam kebun, yang kebun itu banyak sekali buah-buahan. Artinya kita mendapatkan banyak kebaikan. Jadi kalau ibu lagi nengokin orang sakit, maka kita seolah-olah berada di sebuah kebun yang kebun itu banyak buah-buahan. Jadi kita bisa mengeraup berbagai macam buah yang enak-enak. Tapi dalil ini jangan diambil sebagai akhirnya kita nengokin orang sakit lama. Kata yang sakit kagak pulang-pulang. Kata yang nengokin, soalnya kalau lagi nengokin orang sakit katanya lagi kayak ada di kebun yang banyak buahnya. Berarti saya berlama-lama aja biar saya banyak dapat buahnya. Bukan, ini sebuah istilah. Ketika kita datang ke kebun dengan buah yang banyak, berarti kita bisa segera mendapatkan kebaikan meskipun cuma sebentar. Bu, kalau datang ke rumah orang yang sakit ada adabnya. Satu, tanya sama keluarganya bisa ditengok apa enggak. Karena ada orang yang sakit nggak mau ditengok. Ada ya, pengen istirahat gitu. Tanya, Ustazah Maisaroh ya? Ustazah, maju ke depan Ustazah. Enggak apa-apa, saya lagi ngomong. Ustazah, maju Ustazah. Ya, silakan, nggak masalah. Ya. Lanjut Bu. Ya, silakan. Kelihatan dari luar, kelihatan dari jauh. Saya alhamdulillah. Lanjut Bu. Yaitu lagi nengokin orang sakit, nengokin itu ada adabnya. Pertama tanya sama keluarganya mau bisa ditengok apa enggak. Karena ada orang yang nggak mau ditengok, ada orang yang cuma pengen istirahat aja. Yang kedua, boleh cari tahu sakitnya apa, supaya kita bisa tahu kira-kira makanan apa yang pantas kita bawa sebagai buah tangan. Ya, ada orang misalnya sakit lambung, kita kirimin jeruk. Orang sakit lambung dikirimin roti, Bu, roti itu nggak bagus buat orang yang sakit lambung. Ya, karena ada raginya. Jadi ada orang sakit dikirimin asinan sayur. Ini enak nih, seger. Ya. Ada orang yang sakit gula dikiriminnya kue manis sama anggur. Nah, jangan. Jadi kita cari tahu apa sakitnya. Kalau emang pantang, bolehlah buat tangan buat yang nungguin. Ini buat yang nungguin di rumah sakit atau di rumah mungkin sekedarnya, ya. Nah, itu. Ada yang tanya, kita pas lagi nengokin dia kagak bawa apa-apaan. Sehat? Apa sakit? Iya, lagi gak enak badan. Apa sih yang dirasa? Kata yang sakit, kagak yang dirasa. Lah, emang kenapa kagak ada yang dirasa? Habis kagak bawa apa-apaan, kagak ada yang saya rasa. Kali bawa jeruk ada yang saya rasa, ya ada manis, ada yang asam. Sekedar buat tangan kita, tapi sesuaikan. Yang ketiga, tujuan untuk menggembirakan. Idkhalus surur fi qulubil mu'min, masukin kebahagiaan kepada orang lain. Nyenengin hati orang yang sakit. Kadang-kadang Bu, orang yang sakit itu hatinya lagi bimbang dengan kesedihannya, dengan kesakitannya, bimbang, nggak nyaman, bahkan kayaknya udah pikirin mati, biasanya begitu, betul? Orang kalau lagi sakit itu biasanya udah mikirin mati. Begitu sakit baru deh sholatnya nggak telat, zikirnya banyak, ya alhamdulillah masih ingat zikir juga, tapi bimbang hatinya, gelisah. Nah, kita datang buat menghiburnya. Sakit apa kok? Cuma lambung doang. Enggak, cuma sakit lambung kata dokter. Udah nggak apa-apa, insya Allah khair, sembuh. Insya Allah. Banyak sekarang obat udah pada canggih, udah pada bagus-bagus obat, paling 2 hari kelar. Itu bagus. Jangan begini, sakit apaan kok? Katanya sih sakit liver apa sakit apa gitu di perut. Ih, kok hati-hati ya. Makan biar pantang. Beneran sakit liver? Iya. Apa yang dirasa? Nyeri itu sampai belakang-belakang. Udah parah tuh. Saudara saya kemarin sakit liver nih kayak begini, 2 hari habis umurnya. Itu orang yang lagi sakit tambah sakit. Jadi hibur. Meskipun mungkin penyakitnya penyakit yang parah, tetap kita hibur. Insya Allah khair semuanya. Ajaban li amril mu'min. Ya, orang beriman itu istimewa.
Kalau misalnya dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Kalau lagi mendapatkan ujian, maka dia bersabar. Nah, jadi udah sabarin aja. Insya Allah khair, semuanya baik kok buat kita. Nah, itu diantara adab-adabnya. Dan yang terakhir, jangan lama-lama nengokin orang sakit. Ya, jangan lama. Diajak ngobrol tuh orang sakit kadang-kadang kan nggak enak Bu, mau nyuruh kita pulang. Kadang-kadang yang sakit udah nguap beberapa kali, udah bolak-balik badan ya. Sekedar untuk kita nengokin, jangan lupa mendoakannya. Insya nengokin orang yang sakit. Dan diantara hak muslim dengan muslim yang lain adalah memang nengokin orang yang sakit. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, bersama dengan jenazah, fi janazati, yaitu bersama dengan jenazah. Bersama dengan jenazah ada 3 keadaan. Pertama namanya takziah. Yang kedua ittiba'il janais atau ittiba'il janazah, ngikutin, ngiringin jenazah. Yang ketiga ziarah. Nah, ini ada 3 nih, hubungan dengan mayit, hubungan dengan jenazah atau orang yang sudah meninggal dunia itu 3. Pertama takziah, kedua ngiringin jenazah, ketiga ziarah. Kalau bicara tentang takziah, sangat dianjurkan sama Nabi. Ada orang meninggal masih disemayamkan, kita datang, itu dianjurkan sama Nabi. Kenapa? Sebagai nasihat buat kita dan juga supaya menghibur orang keluarga yang ditinggalkan. Ya, manfaat buat kita. Kenapa? Karena kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian nasihat buat kita. Coba saya mau tanya sama orang Pisangan, sama orang At-Taqwa, ingat mati kapan? Kalau asam lambung lagi naik ustazah, cemas. Kalau sakit, kalau masuk angin nyesek. Kalau lagi acara haul, kalau lagi takziah. Kita kalau lagi takziah pasti ada ingat mati. Ada nggak ingat mati? Ada yang nggak ingat mati. Biasanya orang kalau habis takziah, dia akan memperbaiki diri. Kalau setelah dia takziah kemudian hidup dia akan lebih baik, maka dia akan jadikan kematian itu nasihat buat dia. Kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian nasihat buat dia. Bahwa sekarang giliran orang itu, nah giliran kita kapan? Al mautu ya'ti baghtatan, mati datangnya tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, kuburan tempat amal. Lah apa amal yang udah kita siapin? Kafa bil mauti wa'izah. Jadi takziah sangat dianjurkan. Ketika kita berada, kita sedang bertakziah, maka insya Allah Allah sedang memberikan jaminan kebaikan buat kita. Yang kedua, ittiba'il janazah atau ngikutin jenazah atau ngiringin jenazah. Nah, ngiringin jenazah bagi kaum perempuan ada hukum tertentu. Ya, Nabi pernah atau Ummu Atiyah itu pernah mengatakan bahwa nuhina anittiba'il janais. Nabi itu pernah melarang kami buat ngiringin jenazah kaum perempuan. Kata Ummu Atiyah, Nabi pernah melarang kami untuk mengiringi jenazah. Tapi walam yu'zam alaina, tapi larangan itu bukan larangan yang berat. Nabi memang pernah melarang kami untuk ngiringin jenazah mau dikuburin kita ngiringin, itu Nabi memang pernah melarang, tapi larangan yang tidak berat. Artinya sebaiknya bagaimana? Sebaiknya perempuan kagak ngiringin jenazah, apalagi suami yang meninggal dunia udah jalanin iddah di rumah aja. Orang tua ustazah kalau perempuan sebaiknya di rumah, tapi kalaupun ngiringin jenazah masih ada kebolehan, masih diperbolehkan. Meskipun larangan ini bukan larangan yang berat, tapi dijaga. Jangan meraung-raung, jangan nangisnya sampai terlalu kuat, jangan sampai mencabik-cabik pakaian atau sampai itu perkara orang jahiliyah, ya. Dan jangan sampai berdekatan dengan laki-laki dengan perempuan. Jaga diri, jangan sampai menimbulkan fitnah. Kan kalau lagi mengiringi jenazah kan tempatnya sempit. Akhirnya bercampur laki-laki dengan perempuan. Nah itu. Jadi bagaimana sebaiknya kalau mengiringi jenazah perempuan udah di rumah aja. Kalaupun memang mau, tapi jaga diri kita. Ya, baik. Yang ketiga ziarah. Nah, kalau ziarah juga sangat dianjurkan. Takziah dan ziarah buat kita kaum perempuan sangat dianjurkan.
Kenapa? Karena zurul kubur, ziarah kuburlah kalian. Fa innahu tuzakkirkumul akhirah, karena dengan ziarah kubur ngingetin kita tentang akhirat. Ziarah kubur. Apalagi Bu sekarang mau Ramadan, orang tua suami yang sudah meninggal dunia datang ziarah kubur. Insya Allah dengan ziarah kubur menggembirakan orang yang sudah meninggal dunia. Itu yang keberapa? Keempat, ya, dengan jenazah. Yang kelima, fi baitihi. Ada kok tempat yang bisa mendatangkan jaminan dan kebaikan di mana? Di rumahnya. Tapi di rumahnya dengan meningkatkan ibadah. Di rumahnya bukan dari pagi sampai siang megang HP. Tahu apaan yang dilihat? Ntar WA, ntar TikTok, ntar Shopee, ntar Tokopedia, ntar check out ya. Ya boleh, nggak ada masalah. Tapi jemaah sekalian, sebisa mungkin kita pergunakan ketika kita di rumah. Ketika kita di rumah, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kan kata Nabi gini, ada orang yang sukses, ya, ada orang yang berhasil, orang yang lulus. Siapa? 3. 1, amsik alaika lisanak. Dia sukses, dia berhasil ketika dia bisa menahan lisan, ketika dia menahan lisannya. Kata Nabi, amsik alaika lisanak. Tahukah kalian orang yang najah, orang yang lulus, orang yang sukses? Siapa? Pertama, amsik alaika lisanak. Apa namanya? Tahan bagimu lisanmu. Jadi pandai menjaga lisan, maka dia akan menjadi orang yang sukses, akan menjadi orang yang selamat. Yang kedua, waliyasaka baitak, luasin rumahmu. Luasin rumah. Luasin rumah bukan bangunannya, tapi luasin rumah dengan apa? Dengan ibadah, sholat sunnah, baca Quran, berzikir, ya, majlis, rumah dibikin majlis, itu rumah akan terasa luas. Yang ketiga, wabki ala khati'atik. Yang ketiga, orang yang lulus adalah orang yang selamat, adalah orang yang suka nangis sebab kesalahan-kesalahannya, nyesel dengan kesalahan-kesalahannya dan berjanji nggak mau ngulangin lagi. Nah, berarti kalau ada orang yang di rumah tapi dia isi dengan ibadah, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sukses. Dan di rumah dia ibadah, dia akan mendapatkan banyak penjagaan terbaik dari Allah Subhanahu. Itu yang berapa Bu? Yang keenam, inda imamim mufsid. Yang keenam, yang terakhir, ketika dia berada di antara pemimpin yang fasad, yang rusak, yang zolim. Tapi ketika dia berada pada pemimpin yang zolim, yu'azziruhu wa yuwaqiruhu. Dia nggak diem aja, tapi ngeliat pemimpin yang zolim itu dia memberi nasihat, memberi masukan, memberi pengarahan, memberikan saran dan kritik, jangan begitu misalnya. Nah, itu adalah orang yang mendapatkan jaminan dari Allah. Seorang yang berada di lingkungan pemimpin yang zalim dan dia tidak diam, tapi dia memberikan masukan-masukan. Bebas masukannya, bisa dengan WA, bisa dengan surat, bisa langsung dengan lisan, ya. Pemimpin. Siapa pemimpin yang terdekat kita? Siapa pemimpin terdekat kita? Gak usah kita ngomongin gubernur, presiden, gak usah. Suami. Kalau kita ngelihat suami kita mungkin ada kezaliman, jangan diem, sampaikan. Bang, kayaknya akhir-akhir ini kamu main HP mulu deh bang. Kurangin bang. Begitu kita nasihatin begitu, kita nih yang main HP. Bang, kayaknya abang jangan ke masjid nih sekarang, berangkat bang ke masjid bang. Ya, artinya memberikan masukan. Pokoknya siapa kita melihat pemimpin kita yang zalim atau bukan zalim, pemimpin kita yang lalai, yang lupa, maka kita berikan ingatan. Nah, berikan masukan, memberikan apa namanya? memberikan masukan, mengingatkan agar kembali ke jalan kebaikan. Ya, banyak Bu kita ngelihat siapa lingkungan kita terdekat, keluarga sama suami. Kadang-kadang suami ada yang lupa, kita ingetin. Kadang-kadang mungkin kakak beradik, ya, bukan hanya seorang pemimpin tapi kakak beradik. Kan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Saudara kandung ada yang selisih paham, kita menjadi orang yang memberikan kedamaian sama mereka.
Siapa lagi? Kita jadi orang tua kepada anak kita ribut, kita berikan, jangan kita diem aja, kita mengislahkan mereka. Di majelis nih misalnya ada teman-teman majelis yang berantem, ada nggak? Selisih paham, bukan berantem gelut, bukan, karena orang ibu-ibu kan kayaknya mau gelut juga udah berat ngangkat kaki kan. Cuma artinya gerut dengan ucapan. Nah kita bilang, udahlah orang di majelis, udah jangan sampai gelut karena selisih paham sedikit. Banyak hal terjadi di teman-teman majelis, ada yang selisih paham. Pokoknya saya mau duduk di situ. Gara-gara duduk jadi ribut. Ini kan tempat saya, tapi kan saya duluan. Iya, tapi ini tempat saya duluan. Akhirnya sebulan kegatelan. Bukan di sini. Di majelis nggak ada lah, di majelis lain. Tapi kalaupun ada, kita harus mengislahkan. Udah ada perdamaian. Bahkan mohon maaf jamaah sekalian, bukan jamaahnya, tapi kadang-kadang pengurusnya juga pada ribut. Ada yang suka begitu. Di beberapa majelis, bukan di sini ya, sebelumnya kadang-kadang ada yang datang ke saya di satu majelis, kok ngundang saya dengan 2 nomor, karena kemarin akan hubunginnya. Cuma ini beda informasi nih. Yang satu bilang pokoknya kalau misalkan mau ada apa-apa ke saya aja Ustazah. Saya nggak spill majelisnya, saya nggak spill namanya. Ke saya aja Ustazah, ke saya aja Mbak Rena ya. Ada lagi nomor yang berikutnya, pokoknya kalau Ustazah mau apa-apa hubungin saya aja. Dia bilang sama saya bingung nih Bu, ini gimana ya. Akhirnya ternyata memang ada selisih paham di antara majelis itu pengurusnya. Nah jangan ya, kenapa? Karena hakikatnya pengurus itu akan diminta pertanggungjawabannya. Pengurus majelis itu banyak terjadi, bukan 1-2. Di beberapa tempat pun ada yang datang kepada saya, Ustazah doain Ustazah ini ya Allah. Dia pimpinan majelisnya Bu, dia bilang sama saya, Ustazah doain di daerah sana, daerah Jakarta Selatan sana. Doain Ustazah, saya lagi diuji. Ujian kenapa? Keluarga kayaknya baik-baik aja. Bukan Ustazah, ini pengurus saya lagi pada berantem Ustazah. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu masalahnya masalah apa. Nah jadi jamaah sekalian, kadang-kadang ada ujian juga bagaimana tempat kita bekerja, tempat kita beraktivitas, selisih paham. Intinya jangan ada dusta di antara kita. Halo Bu, ini hati-hati nih, mau masuk Ramadan jangan ada menyimpan sesuatu di dalam hati kita. Jadikan acara tawakuf hari ini, majelis tawakuf hari ini kita bermusafahah, kita bersalam-salaman untuk melepaskan semua kesalahan hati kita. Kalau kita salah tentu kita minta maaf, kalau orang salah tentu kita maafin. Kenapa? Momentum mau puasa. Karena kalau masih dia menyimpan dendam, iri, kesel di hati, masih marah sama orang lain, percuma ibadahnya. Karena Allah akan menerima orang-orang yang punya hati yang bersih kalau ketika ibadah. Artinya saling maaf dan memaafkan ya, antara jamaah, antara keluarga, antara anak-anak kita, tetangga. Mungkin di sini ada ada Ibu RT, Bu RW ada Bu RT, Bu RW itu kerjaannya berat itu. Tempat pengaduan warganya. Ustazah ini ribut. Nah, insya Allah gede pahalanya. Kita meleraikan, mengislahkan semuanya. Jadi bukan hanya ketika kita berada di lingkungan yang pemimpinnya zalim kemudian kita memberikan masukan, tapi kalau kita melihat ada sebuah kezaliman, maka kita berusaha untuk mengislahkannya. Dan kalau kita berada pada konflik, jangan jadi kita yang memiliki hati yang mendendam, iri, dengki, jangan ya. Jadi jamaah sekalian, momentum bulan Ramadan saling maaf dan memaafkan. Karena berat kalau ada orang yang belum maafin kesalahan orang lain. Kalau hati masih membenci, masih ada pengen menang sana dan sini, akhirnya nanti hatinya timbul kebencian, dendam, iri, dan lain sebagainya. Hati-hati dengan sifat hasad. Hasad itu penyakit hati, bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu, hilang pahala kita. Nah, jadi itulah diantaranya 6 poin, 6 tempat, 6 majlis bagi orang beriman yang harus kita upayakan. Karena di 6 majlis itu Allah akan menjamin kita selama kita berada di dalamnya. Yang pertama apa tadi Bu? Majelis ilmu. Yang kedua di masjid, sholat berjamaah. Kalaupun di masjid nggak bisa, di rumah kita bisa berjamaah. Yang ketiga
Nengok orang sakit. Yang keempat, kita bertakziah atau kita ziarah, ya. Tapi takziah lebih ditekankan lagi, mengiringi orang sakit, mengiringi jenazah ketika bagi perempuan tidak dianjurkan, ya. Ini bukan diharamkan tapi tidak dianjurkan. Kalau mau silahkan asal bisa menjaga diri. Kemudian yang berikutnya, di rumah agar bisa terjaga rumahnya penuh dengan rahmatnya Allah, maka perbanyak ibadah. Yang terakhir, ketika kita berada di lingkungan yang imam kita, pemimpin kita khilaf, lalai, lupa, maka kita jangan diam, tapi kita harus memperbaikinya. Amar ma'ruf nahi munkar. Golongannya, lingkungannya bukan hanya lingkungan terkecil ketika kita kepada pemimpin, tapi kita dalam lingkungan kita, kepada keluarga, anak-anak kita, saudara kita, ya. Kemudian siapa lagi? Warga, tetangga kita, teman-teman di majelis kita. Insya Allah jangan ada dusta di antara kita. Udah pokoknya bersihin hati. Masuk bulan Ramadan, kalau hati bersih, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, gak terasa sekian hari lagi Ramadan, ya. Saya berpesan kepada kita jamaah semua, juga nasihat buat saya, kalau sekira masih ada permasalahan dengan orang tua, segera diselesaikan. Ini taruhannya besar. Kalau kita sebagai anak belum rapi urusan sama orang tua, hati kita masih kotor sama orang tua, maka amalan kita ditangguhkan pahalanya sama Allah. Kita sebagai orang tua, kalau anak kita salah, segeralah untuk memaafkannya. Segera untuk memaafkannya. Kenapa? Karena taruhannya besar. Takutnya anak kita nggak mendapatkan ridho dari Allah. Karena ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Udah maafin aja. Meskipun mungkin begitu berat, ya, begitu kecewa hati kita sebagai orang tua, belajar untuk memaafkan. Begitu juga kepada mertua, kepada menantu. Bu, ada di sini yang masih belum mau teguran sama mertuanya? Atau ada di sini yang masih kesel sama menantunya? Jangan, kesian anak orang. Ya, baik anak mantu kita laki-laki, ya, dia udah pinter cari duit, yang dibiayain anak kita. Ketika mantu kita perempuan, kesian, dia udah dibesarin sama orang tuanya, yang diurusin bukan orang tuanya tapi anak kita. Jadi kurang dikit, lebih dikit sama menantu, udah maafin aja. Coba ibu bayangin, kalau kita jadi mertua nih bu, anak kita laki-laki, berarti mantu kita perempuan. Kadang-kadang suka ada selisih paham sama mantu perempuan, udah kesel aja bawaannya. Ingat nih, ingat ini mantu kita yang perempuan, dia pun punya orang tua. Dia sudah dibesarkan sama orang tuanya, dia sudah dididik, sudah besar, sudah diberikan cinta sayang yang terbaik dari orang tuanya. Kemudian nikah sama anak kita dan dia jadi mantu kita. Bu, ketika dia besar nggak ngurusin orang tuanya, tapi hari-harinya 24 jam, tapi dia ngurusin anak laki-laki kita. Kenapa bisa kita nggak mencintai mantu perempuan kita? Bu, kalau anak kita perempuan, mantu kita laki-laki, jangan kita kesel sama dia. Dia udah disekolahin tinggi-tinggi sama orang tuanya, tapi begitu dia bisa mencari uang, uangnya bukan buat orang tuanya, tapi buat dikasih kepada anak perempuan kita. Yang kadang-kadang tuh duitnya juga dikirimin buat kita. Kenapa kita nggak cinta dengan menantu laki-laki kita? Jadi sebisa mungkin, baik menantu laki maupun menantu perempuan, mereka pun juga adalah anak kita sendiri. Bu, kalau kita jadi mantu biar baik sama mertua. Halo, kalau kita jadi mantu biar baik sama mertua. Mertua juga orang tua kita. Habis ustazah mertua saya bawelnya, ya Allah. Biar bagaimanapun dia adalah orang tua dari pasangan kita. Orang tua sama mertua harus seimbang kedudukannya. Insya Allah. Sama saudara kandung saling maaf dan memaafkan. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yuk kita ziarah kubur. Jangan sampai masuk Ramadan urusan sama orang tua masih bermasalah, sama anak masih ribut, sama saudara masih berantem, sama kerabat belum merembuk, tetangga
tetangga masih belum teguran, teman belum saling maaf-maafkan. Kalau udah kita lepas semuanya, menyambut Ramadan, insya Allah bersih hati kita, siap ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Malam pertama di bulan Ramadan, jamaah sekalian jangan lupa baca surat Al-Fatihah. Malamnya taraweh, malamnya kita baca surat Al-Fatihah. Inna fatahna laka fathan mubina. Itu surat kemenangan yang mudah-mudahan kita awali baca surat itu, Allah akan berikan kemenangan buat kita melawan hawa nafsu. Dan perbanyak berdoa selama bulan Ramadan. 3 doa tidak tertolak. 1 doanya Imam Adil, 2 doanya orang yang terzolimi, 3 doanya orang yang lagi puasa sampai dia berbuka. Jadi hati-hati kalau lagi puasa, jangan asal ngucap, jangan mencaci maki, takutnya hilang pahala puasa. Jangan mengucapkan sesuatu yang tidak layak, bisa hilang pahala puasa kita. Perbanyak berdoa, kan karena orang yang sedang puasa sampai dengan dia berbuka, doanya doa yang mustajab ya. Insya Allah kita jalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Nanti insya Allah selesai Ramadan kita mendapatkan gelar takwa. Amin ya rabbal. Baik jamaah sekalian, saya juga minta maaf ya, minta ridho. Setelah setiap bulan saya ngajar di sini, pasti banyak salah, banyak khilaf. Ibu mau maafin saya? Sama-sama kita saling memaafkan. Ibu nggak ada salah bu sama saya. Kalau misalnya ibu, tapi kan saya ustazah, kadang-kadang ustazah lagi ngajar, saya kadang-kadang tidur merem nggak sengaja gitu ustazah. Itu bukan kesalahan, itu kecapean. Tapi kadang-kadang ustazah, kalau ustazah lagi ngajar, maafin ustazah, saya suka makan kacang, saya suka makan lontong, suka makan kue, khususnya sebelah sini. Itu bukan kesalahan, itu kelaparan. Gak apa-apa, bukan sebuah kesalahan. Gak apa-apa, habis udah disuguhin sama panitia, udah disiapin sama pengurus, udah bawa lontong dari rumah, silakan makan, gak ada masalah. Asal karena kita di masjid, sampahnya dibawa lagi, jangan sampai mengotorin masjid gitu ya. Saling maaf dan memaafkan. Insya Allah kita ketemu lagi, insya Allah sehat panjang umurnya, menikmati Ramadan, dan ketemu lagi nanti di bulan Syawal dalam semangat yang baru, dengan bawa teman yang lebih banyak lagi agar majlis kita lebih syiar lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bu, maulid nanti dilanjutkan. Ambil kesempatan bulan Syaban, bulannya perbanyak baca sholawat. Ambil, pokoknya banyakin baca sholawat. Orang yang baca sholawat di bulan Syaban istimewa ya, maka perbanyak baca sholawat. Meskipun saya sudah selesai, saya lanjutkan ke acara berikutnya, maka tetap selesaikan acara ini dengan membacaan maulid. Insya Allah sholawat yang kita baca akan menjadikan asbab Allah curahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal. Baik, ada yang mau tanya? Nggak ada? Alhamdulillah. Baru mau ngangkat tangan Ustazah. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Insya Allah bulan Syawal kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.